kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Pasti bakal langsung keinget sama salah satu tokoh pewayangan, Gatot Kaca. Gatot Kaca ini udah pernah dibahas sekilas di video Mitologi Mobile Legends, tapi kayaknya bakalan lebih seru kalau dibahas lebih jauh. Waktu cari tahu soal kisahnya Gatot Kaca, ternyata tuh ada dua versi. Yang satunya versi Mahabharata dan yang satunya lagi versi pewayangan Jawa. Kali ini kita akan bahas kedua versinya. Gatot Kaca versi Mahabharata. Gatot Kaca dalam bahasa Sanskrit itu artinya periuk atau kendi tak berambut. Ini karena dalam Mahabharata dia digambarin sebagai tokoh yang kepalanya nggak berambut dan mirip kayak periuk. Gatot Kaca adalah anak dari Bima, seorang Pandawa, dan Hidimbi yang setengah manusia, setengah makhluk yang disebut sebagai raksasa. Kok bisa? Jadi waktu itu tuh Bima tuh lagi kabur dari Laksagriya waktu dia mau dijebak sama Suyodana. Bima dan saudara-saudaranya, which is para Pandawa dan juga ibunya Kunti, kabur ke hutan dan istirahat di sana. Kebetulan di hutan itu tuh ada sepasang saudara raksasa yang namanya Hidimbi dan Hidimba. Mereka ini tuh biasanya makan manusia. Nah, pas tuh, Hidimba ngeliat Bima dan saudaranya ada di hutan. Dia lagi lapar. Dia pun nyuruh saudarinya, Hidimbi, buat ngerayu Bima, ngejebak dia supaya bisa dijadiin mangsa. Hidimbi deketin deh para Pandawa yang lagi pada ngaso. FYI, Pandawa itu sebutan buat anak-anak Pandu yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Balik ke tadi, Hidimbi nyamar tuh jadi wanita cantik. Kebetulan saudara Bima yang lain tuh ternyata ketiduran, lagi pada tidur, cuma Bima yang melek. Si Hidimbi bukannya ngerayu Bima supaya bisa dimakan sama kakaknya, malah dia jatuh cinta dong. Terus karena udah cinta, Hidimbi cepu ngasih tahu rencana kakaknya yang mau makan mereka. Dia juga nyaranin mereka tuh supaya cepet-cepet deh pergi dari hutan itu. Boleh. Tapi Bima nolak. Mungkin udah capek juga kali kan abis kabur. Nah sekarang kita ngintip Hidimba bentar. Hidimba yang dari tadi nungguin tuh bingung, kok lama pula saudarinya ini. Apalagi dia udah kelaparan kan. Coba deh, kalau kalian pesan GoFood atau GrabFood terus lagi lapar banget, terus nyampainya lama, pasti agak kesel kan. Ya udah, Hidimba gitu. Akhirnya Hidimba gak sabaran dan nyusul Hidimbi ke dalam hutan. Ketemu deh dia sama para Pandawa. Berantem deh dia sama Bima. Sayangnya Hidimba kalah. Hidimba tuh cuma bisa ngeliat dari kejauhan pas saudarinya dibantai abis sama Bima. Cinta lebih penting ternyata daripada hubungan saudara. Abis Hidimba meninggal, Hidimbi minta restu ibu Bima buat nikah sama Bima. Ibunya Bima setuju dengan satu syarat, yaitu pas anak mereka lahir, udah waktunya Bima dan para Pandawa harus pergi ngelanjutin perjalanan mereka.
Singkat cerita, setahun kemudian lahirlah anak mereka, Gatot Kaca. Sesuai perjanjian, Bima dan para Pandawa tuh harus pergi. Jadi, Hidimbi ngasuh Gatot Kaca seorang diri. Strong and independent women. Bertahun kemudian, Gatot Kaca tumbuh jadi pria yang sangat kuat dengan senjata andalannya Gada. Dia nikah tuh sama Ahilawati dengan proses yang bisa dibilang gak gampang lah ya. Sebelum nikah, Gatot Kaca tuh dikasih beberapa pertanyaan sebelum akhirnya Ahilawati mau. Dari pernikahan mereka lahirlah Barbarika, Anjana Parva, dan Megawarna. Meskipun Hidimbi dan Gatot Kaca nih nggak pada makan manusia lagi, tapi masih sering kali nyari tumbal manusia buat dipersembahin ke Dewi Kali atau Mahakali. Suatu hari, Hidimbi nyuruh Gatot Kaca nyari manusia buat dijadiin tumbal proyek. Sering dengar kan tumbal proyek? Gatot Kaca dapat anak kecil tuh, tapi sebelum dikorbanin, anak itu minta mandi di Sungai Gangga. Kebetulan di situ ada Bima, dan karena kasihan, Bima minta Gatot Kaca supaya lepasin anak itu. Bima pun bersedia buat gantiin anak itu. Pas itu Gatot Kaca nggak tahu kalau yang dia mau jadiin tumbal itu bapaknya. Pulang-pulang emaknya kaget dong, yang disuruh kan nyari manusia buat dijadiin tumbal. Kok malah bapaknya yang dibawa pulang? Habis itu Bima nasihatin mereka lah buat stop kegiatan tumbal itu. Dan semenjak saat itu mereka tuh nggak nyari-nyari manusia lagi buat ditumbalin. Hubungannya Gatot Kaca dan Bima makin dekat. Gatot Kaca juga sering bantuin Bima dalam peperangan. Sewaktu perang besar Kurukshetra, atau yang mungkin kalian kenal sebagai perang Mahabharata, atau kalau dalam pewayangan Jawa disebut Batara Yuda, Gatot Kaca ini dimintain tolong sama Krishna buat ikut dan masuk ke dalam pasukan Pandawa. FYI, perang Kurukshetra ini puncak dari kisah Mahabharata. Perang besar ini terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Krishna saat itu udah nyoba damain mereka, tapi gagal dan akhirnya jalan satu-satunya ya saling perang. Kematian Gatot Kaca ada di dalam jilid ke-7 kitab Mahabharata yang judulnya Drona Parwa. Dia dikisahin gugur dalam perang Kurukshetra malam hari ke-14. Ceritanya gini. Pada hari ke-14 setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran harusnya berhenti buat sementara karena udah sore. Tapi Gatot Kaca tuh ngehadang pasukan Korawa pas mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Akhirnya berlanjut deh sampai larut malam. Ini jadi keuntungan buat Gatot Kaca karena saktiannya tuh makin kuat di malam hari. Akhirnya Gatot Kaca membabi buta. Dia hajar semua musuh-musuhnya termasuk raksasa Alambusa. Alambusa ini yang pernah bunuh Irawan, putranya Arjuna. Karena Gatot Kaca susah banget buat dikalahin, jadinya Karna atau Radea yang adalah musuh utamanya dia pakai senjata pamungkasnya, senjata pemberian Dewa Indra, Wasa Wisakti, yang dalam pewayangan Jawa disebut Konta. Senjata ini powerful banget dan cuma bisa dipakai sekali aja. Senjata itu rencananya bakal dipakai buat bunuh Arjuna tadinya, tapi karena Gatot Kaca kuat banget, terpaksa karena pakai senjata itu ke Gatot Kaca. Karena tahu dia bakal mati, dengan kesaktiannya, Gatot Kaca bikin tubuhnya membesar dan jatuhin dirinya di atas para prajurit Kurawa. Sebagian besar prajurit Kurawa akhirnya mati tertimpa tubuh besar Gatot Kaca. Akhirnya Gatot Kaca pun is dead dengan senjata Wasawi Sakti tertancap di dadanya. Karena senjata Wasawi Sakti udah dipakai, maka nggak ada lagi yang bisa jadi ancaman bagi Arjuna. Jadi Arjuna bisa bunuh Karna. Pandawa pun memenangkan pertarungan itu. Yeay! Gatot Kaca versi pewayangan. Ksatria perkasa berotot kawat bertulang besi. Itulah Gatot Kaca dalam pewayangan Jawa. Dia adalah anak dari pasangan Bima atau Raden Wadukara dan Dewi Arimbi. Dewi Arimbi ini putri Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgadani. Tremboko tewas di tangan Pandu, ayah para Pandawa, karena adu dombanya Sangkuni. Arimba tewas di tangan Bima atau Wadukara pas para Pandawa bangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgadani kemudian dipegang sama Arimbi yang telah diperistri Bima. Kalau di Mahabharata, ibu Gatot Kaca tuh digambarin sebagai raksasa yang berkeliaran di hutan buat nyari manusia. Di pewayangan Jawa, dia ini orang yang cukup penting di Pringgadani. Sewaktu kecil, Gatot Kaca ini bernama Jabang Tetuka. Nah, pas lahir ke dunia, Jabang Tetuka udah bikin heboh di negeri Pringgadani. Ini karena tali pusarnya gak bisa dipotong sama berbagai macam pisau dan senjata. Keluarga Pandawa pun minta tolong ke Arjuna buat nyari senjata yang ampuh buat motong tali pusar Jabang Tetuka. Berita ini akhirnya nyampe dong ke para dewa.
Kemudian Batara Guru ngutus Batara Narada turun ke bumi buat nganterin senjata sakti yang mungkin bisa motong tali pusar Gatot Kaca. Pas turun ke bumi, Batara Narada ketemu sama Karna yang mukanya mirip banget sama Arjuna. Akhirnya senjata Kunta Wijayandanu itu dikasih ke Karna karena wajah dan penampilannya mirip sama Arjuna. Karena yang menganut prinsip rezeki nggak boleh ditolak, ia dengan senang hati nerima pusaka itu. Gak lama kemudian, Batara Narada ketemu sama Arjuna yang asli. Disitulah Batara Narada tahu kalau dia berbuat salah. Arjuna ngejar Karna buat ngerebut balik senjata itu. Arjuna dan Karna akhirnya bertarung, tapi sayang Arjuna cuma bisa ngerebut sarungnya senjata itu atau warangka. Sedangkan bilahnya masih dipegang sama Karna yang berhasil kabur. Arjuna bawa deh tuh sarung Kunta pulang dan nyoba motong tali pusar Jabang Tetuka. Akhirnya bisa putus juga dong. Tapi tiba-tiba sarung senjata itu masuk ke dalam pusar Jabang Tetuka. Dan spoiler alert, senjata yang jadi penyebab tali pusarnya bisa diputus ini juga jadi penyebab kematiannya. Di tempat lain yaitu di Kayangan, Kalasakipu dari kerajaan Trabalasuket diutus sama rajanya Kalapracona buat minang bidadari bernama Batari Supraba. Kalapracona bisa nikah sama Batari Supraba kalau dia bisa ngalahin bayi Jabang Tetuka. Sedangkan di versi lain dikisahkan kalau Kalapracona ngamuk di Kayangan dan akhirnya diramalin kalau cuma bayi Jabang Tetuka yang bisa ngalahin Kalapracona. Dalam kedua versi itu, intinya Jabang Tetuka ini dibawa ke Kayangan buat ngelawan Kalapracona maupun Kalasekipu. Pas sampai di Kayangan, Jabang Tetuka itu langsung disuruh lawan kedua raksasa itu. Kalasekipu yang marah langsung ngangkat bayi itu dan ngelemparin dia ke lantai dengan keras. Jabang Tetuka yang dari tadi dibontang-banting tuh cuman bisa ketawa dan gak ngerasa kesakitan. Tapi pada akhirnya Jabang Tetuka ini pingsan juga pas dia dibanting kenceng banget ke tanah. Atau dalam versi lain Jabang Tetuka pingsan pas digigit lehernya sama Kalasekipu. Kalasekipu yang ngira bayi Jabang Tetuka udah tewas, ngelempar bayi itu ke Batara Narada. Sama Batara Narada, bayi itu dimasukin ke kawah Candra di muka di Gunung Jamur Dipa. Jabang Tetuka kemudian digembleng sama Empu Batara Anggajali. Terus para dewa ngelemparin berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya, hingga jadilah Jabang Tetuka, otot kawat tulang besi. Abis itu Jabang Tetuka balik ngelawan Kalasekipu buat pertarungan ronde kedua. Di pertarungan kedua ini, Jabang Tetuka berhasil ngalahin Kalasekipu sekaligus ngalahin Kalapracona. Karena keberhasilan itu, Jabang Tetuka diundang buat ketemu sama Batara Guru. Sama Batara Guru, Jabang Tetuka dikasihin berbagai atribut, yaitu caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah Patkacarma. Atribut itu pastinya punya berbagai kesaktian, di mana salah satunya itu kemampuan buat terbang tanpa sayap. Saat itulah Jabang Tetuka ganti nama jadi Gatot Kaca. Kalau di versi yang lain, Gatot Kaca dikasih atribut dari Sang Hyang Pramesti. Setelah itu, Gatot Kaca diangkat jadi raja sehari di Kayangan Jonggring, Saloka sebelum akhirnya pulang ke kerajaan Pringgadani. Di situ, Gatot Kaca diangkat jadi Raja Pringgadani. Sebagai Raja Muda Pringgadani, Gatot Kaca ini bergelar Prabu Anom Kacanagara. Tapi gelar ini hampir nggak pernah disebut dalam pergelaran wayang. Nama lain Gatot Kaca yang lebih terkenal itu Tutuka, Guritna, Gurubaya, Purbaya, Bima Siwi, Krincingwasi, Arimbiatmaja, dan Bima Putra. Pada wayang golek Purwasunda ada lagi nama alias Gatot Kaca, yaitu Kalan Nanata, Kancing Jaya, Trincingwesi, dan Ladang Tengah. Nah, soal Gatot Kaca jadi Raja Pringgadani, ini dapat tantangan dari pamannya, Brajadenta. Brajadenta ini tuh nganggep dirinya lebih pantas jadi raja. Dan di awal tadi tuh udah dijelasin kalau Werdukara alias bapaknya Gatot Kaca yang ngabisin Tembaka, Raja Pringgadani sebelumnya, sekaligus ayah dari Brajadenta. Singkat cerita, Brajadenta ngelakuin pemberontakan dan minta dukungan Batari Durga dan Kurawa. Tapi gagal karena ditentang sama Brajamusti. Pas Brajadenta dan Brajamusti bertarung, mereka berdua meninggal dan arwah Brajadenta nyusup ke telapak tangan kanan Gatot Kaca dan arwah Brajamusti di tangan kirinya. Jadi kesaktian Gatot Kaca semakin bertambah.
Selain itu, Gatot Kaca juga dapat ajian bernama Aji Narentaka dari gurunya Resi Seta. Dengan Aji Narentaka ini, ketika telapak tangannya dipukulin ke batu, batu itu bakal hancur dan luluh jadi abu. Tapi pesan gurunya, ajian itu tuh cuma bisa dipakai kalau Gatot Kaca beneran dalam bahaya. Di bawah pemerintahan Gatot Kaca, kerajaan Pringgadani itu bertambah makmur, aman, dan kuat. Dalam kisah versi pewayangan, Gatot Kaca ini pernah ngelakuin kesalahan yang benar-benar dia seselin. Jadi ceritanya, Gatot Kaca ini tuh deket banget sama Abimanyu kan, putra Arjuna. Suatu ketika, Abimanyu tuh pengen nikah lagi sama Dewi Utari. Kala Bendana yang adalah paman Gatot Kaca yang ngasuh dia sejak bayi, minta Abimanyu buat pulang dan gak usah nikah deh lu. Tapi Gatot Kaca malah kesel sama Kala Bendana dan nyuruh dia supaya gak ikut campur. Karena dikuasai emosi, Gatot Kaca mukul kepala Kala Bendana sampai pamannya itu tewas seketika. Dan spoiler alert lagi, inilah kejadian yang jadi penyebab kematian Gatot Kaca. By the way, semasa hidupnya Gatot Kaca nih nikah sebanyak 3 kali. Gatot Kaca nikah sama Dewi Sumpani setelah Dewi Sumpani bisa nahan hantaman Aji Narentaka. Kalian masih inget kan Aji Narentaka yang kalau misalnya kalian kena pukulan ajian itu maka badan akan hancur lebur jadi abu. Yang tadi aku bilang kalau mukul batu, batunya jadi hancur lebur jadi abu. Dewi Sumpani itu sakti banget bisa nahan ajian kayak gitu. Akhirnya ya udah dia dinikahin sama Gatot Kaca dan ngasilin anak yang bernama Arya Jaya Supena. Terus Gatot Kaca nikah juga sama Dewi Pregiwa, putrinya Arjuna. Gatot Kaca nikahin Pregiwa setelah ngelaluin perjuangan berat nyingkirin saingannya Laksmana Mandrakumara dari Kurawa. Pernikahan ini ngasilin putra bernama Sasi Kirana. Kemudian Gatot Kaca juga nikahi Dewi Suryawati dan ngasilin putra bernama Surya Kecap. Nah, akhir kisah Gatot Kaca juga sama kayak yang ada di Mahabharata, yaitu dia meninggal di perang Kurukshetra atau kalau di sini namanya Batarayuda. Prolognya tuh sama kayak versi Mahabharata, bedanya cuma di cara Gatot Kaca meninggal. Kan udah dijelasin kalau perang Batarayuda ini tuh perang antara Pandawa dan Korawa. Di sisi Korawa, jagoannya itu ada Karna. Dan pas Wardukara nanya ke Batara Kresna soal siapa yang bisa sepadan sama kesaktian Karna, maka Batara Kresna menjawab yang bisa menandingi Karna itu cuma Gatot Kaca. Akhirnya Gatot Kaca diangkat jadi senapati perang di pihak Pandawa. Singkat cerita, pada pertarungan Batarayuda hari ke-14, Gatot Kaca akhirnya berhadapan sama Karna. Karena ini ngerasa Gatot Kaca sangat kuat sampai akhirnya pakai senjata Kontawijaya. Sewaktu berhadapan dengan Karna, Gatot Kaca tuh pakai jurus 1000 bayangan. Jadi sebelum Naruto pakai jurus itu, Gatot Kaca udah duluan. Gatot Kaca mengadakan diri sampai tercipta ribuan Gatot Kaca. Tapi cuma satu yang asli. Yang asli yang ada badaknya. Meskipun udah pakai jurus itu atas petunjuk Batara Surya, karena akhirnya bisa tahu mana Gatot Kaca yang asli dari 1000 kembarannya itu. Habis itu karena ngelepasin senjata Kontawijaya ke arah Gatot Kaca. Gatot Kaca pun menghindar dan terbang tinggi banget. Terus Gatot Kaca ngumpulin mega buat nyelimutin tubuhnya. Mega itu artinya awan dalam bahasa Sanskerta. Awan itu tebel banget sampai senjata apapun gak bisa menembusnya. Tapi tiba-tiba muncullah arwah Kala Bendana. Kala Bendana bilang ke Gatot Kaca kalau inilah akhir hidupnya. Seketika Gatot Kaca balik ingat kesalahan yang bunuh Kala Bendana. Gatot Kaca kemudian nerima dengan lapang dada nasibnya itu. Kontawijaya yang memburu Gatot Kaca itu ada di tangan Kala Bendana. Gatot Kaca mempersilakan Kala Bendana nusuk dia tepat di pusarnya karena disitulah pasangan atau sarung Kontawijaya yang dulu berada. Kala Bendana kemudian nusuk Gatot Kaca, senjata Kontawijaya pun langsung hilang dan balik ke kayangan. Gatot Kaca jatuh ke tanah dan nimpa banyak prajurit Korawa. Senjata yang nolong Gatot Kaca di awal itulah juga yang membuat dia meninggal. Dan penyesalan Gatot Kaca karena bunuh Kala Bendana akhirnya terbalaskan. Karena gak punya lagi senjata pamungkas, kekuatan Korawa akhirnya melemah. Di akhir perang, Pandawa bisa bertahan. Akhirnya Yudhistira jadi raja di Kuru atau Hastinapura. Meskipun Gatot Kaca ini selalu dilukiskan gagah perkasa, tapi lawan-lawan Gatot Kaca tuh biasanya cuma raksasa-raksasa biasa, yakni buta prepat yang seringkali dibunuh dia dengan cara memuntir kepalanya.
Dalam perang melawan raksasa, Gatot Kaca selalu bahu-membahu sama Abimanyu. Gatot Kaca nyambar dari udara dan Abimanyu di darat. Lawan-lawan Gatot Kaca yang cukup sakti itu cuma Prabu Kalapracona, Patih Kalasakipu, Boma Narakasura, dan Dursala. Karena Dewi Arimbi sesungguhnya seorang raseksi atau raksasa perempuan, maka dulu Gatot Kaca dalam wayang kulit Purwa digambarin berwujud raksasa, lengkap dengan taringnya. Tapi semenjak Susuhunan Pakubuwana II memerintah Kartasura, penampilan peraga wayang Gatot Kaca dalam seni kriya wayang kulit Purwa diubah jadi kesatria tampan dan gagah dengan wajah mirip Bima. Alright, that's all about Gatot Kaca dari dua versi Hindu dan versi Jawa, pewayangan Jawa. Gimana? Udah komplit kah? Atau ada yang kurang, ada yang mau ditambahin? Atau ada yang kurang tepat? Boleh komen. Mau request juga boleh. As always, komen aja. Karena ini kan, anggap aja aku tuh bukan guru, tapi kita sama-sama belajar dan ini adalah komunitas. Komunitas pecinta mitologi, sejarah, dan folklore dan lain-lainnya. Jadi ya, feel free to have a conversation in the comment box. Jadi kalian bebas kalau mau berdiskusi apa aja selama masih sehat dan tidak menyakiti orang lain. Alright, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye-bye.